السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Sebelum lahir kalian di mana? Di perut ibu. Di perut ibu ketika usianya 1 bulan udah ada kalian belum? Belum. 2 bulan? Belum. 3 bulan? Belum. 4 bulan? Nah, baru ada itu 120 hari. Kita baru ada. Kok kita tahu kita adanya usia 120 hari? Padahal dalam ilmu kedokteran itu usia sekian bulan kandungan belum sampai 120 hari jantungnya sudah berdegup. Betul? Ya, bahkan bentuk janinnya udah kelihatan sempurna, ada tangannya walaupun masih kecil. Tapi kita dikatakan kita sebagai manusia setelah rohnya itu ada. Kapan roh itu ada di tubuh seorang jabang bayi yang sifatnya masih sangat-sangat kecil? Ketika usianya 120 hari. Tahu ini dari mana? Dari mana? Dari Allah. Allah memberitahu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari seluruh makhluk Allah yang paling paham urusan roh siapa? Nabi Muhammad SAW. Cuman Rasulullah disuruh merahasiakan, nggak boleh bahas banyak. Cuman kita dikasih tahu 120 hari, tuh ditiupkan roh. Bahasanya ditiupkan. Ya, wa nafakhna. Ditiupkan ruh. Maka ulama membahas, di situ ulama bahas niupkannya lewat mana? Nah, itu pembahasan kan dimasukkan ke fisik nih, ke jasad. Jelas hadisnya dimasukkan ke jasad. Nanti juga roh akan dikeluarkan sebagaimana roh dimasukkan. Roh dimasukkan ke jasad, roh akan dikeluarkan dari jasad. Dari mana memasukkannya? Menurut para ulama dari sini. Dari ubun. Nanti dikeluarkannya juga dari ubun. Makanya fenomena saya belum pernah mengalami dan tidak ingin segera mengalami. Bagi yang sudah berpengalaman ya, para ruh yang mungkin hadir di majelis ini, wallahu a'lam, itu atau tanya sama dokter, biasanya orang kalau meninggal dunia matanya, bola matanya itu terpejam atau membelalak ke atas? Membelalak ke atas. Kenapa kok membelalak ke atas gitu bola matanya? Dikatakan oleh para ulama karena penasaran ingin melihat rohnya. Ketika roh dikeluarkan, jadi penasaran pengen melihat rohnya. Itu hikmah, nggak ada yang tahu kebenarannya kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani rahimakumullah, itu saat roh ditaruh di fisik. Nah, inilah yang namanya mulai kehidupan di dunia. Makanya ada perlakuan khusus kalau bayi umur 120 hari meninggal dunia. Ada syariat yang mengatur kehidupan sudah dimulai. Ini kehidupan dunia. Nah, sebelum kehidupan dunia ini roh di mana? Roh di mana? Berarti kita ini nggak tahu-tahu ada di perut gitu loh. Ada perjalanannya. Tapi kita lupa. Kita nggak ingat. Amnesia. Ya, kita amnesia. Para ulama mengatakan kalau kita simak dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi alias tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengeluarkan kita semua dalam wujud ruh. Masih wujudnya ruh. Dikeluarkan sama Allah Ta'ala di satu tempat. Di satu
tempat itu bukan di alam dunia, tapi di alam sono. Kenapa dikatakan alam sono? Karena nggak ngerti itu ada di mana. Jadi cukup dikatakan di alam sono, nggak usah ribet, nggak usah ruwet. Alam mana? Alam sono. Di mana itu? Nggak ngerti. Wallahu alam. Nggak ngerti. Udah lupa kita nggak ingat. Kemudian dikeluarkan, malaikat melihat. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika malaikat melihat jumlah ruh yang akan jadi manusia, malaikat ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah, bumi gak cukup untuk mereka, bumi gak akan muat untuk mereka. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat, aku ciptakan kematian untuk mereka semua. Ada batas waktunya. Malaikat mengatakan, kalau begitu nanti mereka gak akan bisa menikmati hidup, gak akan bisa menikmati hidup. Kenapa? Baru hidup udah tahu akan mati, gak akan bisa menikmati hidup. Maka Allah Ta'ala mengatakan, aku akan beri mereka harapan. Aku akan beri mereka harapan. Harapan itulah yang membuat manusia bersemangat untuk hidup. Nah, di situ seluruhnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua? Saat itu semuanya jawab, bala, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami semua. Kenapa kita bersaksi seperti itu? Karena saat itu kita melihat kekuasaan Allah yang luar biasa. Ruh ini udah lihat jagat raya seperti apa. Ruh paham siapa yang menciptakan seluruhnya. Ruh ngerti, kemudian ruh bersaksi, benar ya Allah, yang nyiptain adalah Engkau. Nah, kesaksian ini ada di dalam manusia, manapun manusianya dan siapapun manusianya. Karena itu dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi terlahir itu dia sudah punya di dalam dirinya fitrah, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya yang menciptakan jagat raya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bayi yang lahir bersih ya kesaksiannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kita dikembalikan ke sulbi Nabi Adam alaihissalam. Nah, disitulah kemudian ilmu kita terbatas untuk memahami. Ilmu kita terbatas untuk memahami. Menurut berbagai hadis yang ada tentang perjalanan ruh tersebut, ruh ini dititipkan di sulbi ayah masing-masing. Jadi ada orang yang memang punya catatan nanti akan punya anak, itu di sulbinya sudah ada ruh anak keturunannya. Ada ruh anak keturunannya di sulbi-sulbinya itu. Di mana itu? Wallahu a'lam. Kita nggak ngerti. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan bahas itu. Nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas. Ini rahasia yang kita nggak boleh mengungkapnya dan nggak bisa mengungkapnya. Karena yang tahu rahasia pun nggak ngomong. Allah pun nggak menjelaskan dengan detail. Nabi Muhammad SAW pun tidak menyampaikan perkara ini dengan urut satu per satu. Cuman kita dikasih tahu poin-poinnya. Kamu dulu dari alam surgawi, kamu iman sama Allah Ta'ala, kamu terlahir ke muka bumi ini, usia 120 hari, di situ mulai ruhmu ditaruh. Nanti kalau kamu selamat lahir, yaitu mulai perjalanan hidup di alam bumi. Lanjut sampai usia yang sudah ditentukan, ruhmu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diletakkan di mana ruh? Diletakkan di alam barzah. Setelah di alam barzah sekian lama, Allah akan tentukan tibanya kiamat. Begitu kiamat itu tiba, maka Allah kembalikan ruh kepada jasad dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu namanya hari kebangkitan. Manusia bangkit bukan jasad jalan sendiri nggak ada ruhnya. Di situ jasad akan muncul dengan ruhnya masing-masing. Nanti yang ketemu saya manggilnya ya Mas Novel. Mas Novel gimana kabarnya? Yang namanya Anton, Pak Anton gimana kabarnya? Sesuai dengan namanya masing-masing ketika hidup di dunia. Sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya. Nama yang melekat dari orang tuanya, itulah yang akan menjadi namanya sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya tidak akan pernah
berubah. Itu nama yang melekat terus. Karena itulah kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat, berilah nama anakmu dengan nama-nama yang baik. Karena dengan itulah nanti akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Setelah itu di padang mahsyar. Dari mahsyar jalan menuju surga atau neraka. Masuk surga fisiknya berubah lagi, masuk neraka fisiknya berubah lagi, ruhnya nggak pernah berubah. Ruhnya tetap. Ruh itu tidak punya tempat fisik berdasarkan hadis-hadis yang ada, hanya di alam barzah. Bebas. Hanya di alam barzah. Tapi kalau di alam yang lain, ruhnya ada fisiknya. Di dunia fisiknya namanya jasad. Di alamnya roh itu namanya nih sulbi. Namanya sulbi, tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Nanti ketika di mahsyar namanya juga jasad. Walaupun jasadnya nanti wujudnya yang adanya macam sesuai amalnya, tapi dikatakan dibentuk ulang, dibangkitkan seperti wujudnya awal ketika hidup di dunia. Lah inilah ruh. Inilah ruh. Lah kita nggak usah sibuk, mohon maaf. Jangan sibuk membahas ruh ini, ruh itu. Tapi sibuklah bagaimana caranya ruh kita ini sampai lagi ke surga. Bagaimana bisa nanti betul-betul kembali ke tempat asalnya. Karena asal kita dari tempat yang tinggi di surganya Allah Ta'ala, jangan sampai dikembalikan di tempat yang rendah, yaitu neraka. Bagaimana caranya kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka disitulah diajari, jangan kotori ruhmu. Jangan kotori ruhmu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, maka kita penasaran. Saya mau nanya, boleh nih? Ini bagian asyik baru, ngomong 24 menit. Ya, gini aja udah 24 menit. Apalagi mau bahasnya. Ini baru pemanasan ini. Ya, baru pemanasan. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Ibu, kalau lagi sakit hati, bilang sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Ada begitu? Nggak ada. Sakitnya tuh di sini. Ada? Nggak ada. Sepakat seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan. Sakitnya di mana? Di sini. Di area dada. Betul. Spesifiknya di jantung. Spesifiknya di jantung. Makanya kalau ada berita yang menyenangkan, rasa enak itu di kepala atau di dada? Dada terasa lapang. Kalau ada berita yang nggak enak, yang rasanya sempit di mana? Nyesek ya. Nyesek itu di mana? Di kepala? Enggak. Nyesek yang mana yang nyesek? Dada. Dadanya terasa sempit. Dada terasa sempit. Disitulah kemudian ulama menjelaskan, ruh itu berada di seluruh tubuh manusia, tapi pusatnya ruh ada di dalam jantung. Pusatnya ruh ada di dalam jantung. Makanya